go back a little while. I think it was about 1.5 years ago. I was approached by somebody, and he asked me if I wanted to play for the national team of Indonesia and where my roots were and where I came from, where my parents or my grandparents came from. So we started this journey to check if it would even be possible, because from the start I said if it's possible I would really like to fixing all the papers and looking for the right documents and everything. And yeah, I had a lot of help from everybody here. Also, of course, with Mr. Premier and his team, which helped me a lot, and helped also all the other guys here. They did the same thing. So from that time, what I said, like 1.5 years ago, we started this journey to see if it was possible. In the end, it was possible, and it was in September as well, around this time. For the first time to arrange everything, sign some documents, do some interviews and whatever. So yeah, that's a little recap of how that went down. And of course for me it was quite easy to choose for Indonesia, because yeah, in my mind now the circle is complete, because my grandparents came from Indonesia to the Netherlands to find a better future, of course, also for my mother and for my brother, and certainly for Indonesia. So that's how that went down. Yeah, what I said already before, I'm really grateful of how I was perceived here from the start, and I think I'll speak for all the other guys that I really appreciate all of your support. And yeah, we're just trying to give back to the nation, to the country, to all the people, to everybody, to you as well, because we want to put Indonesia on the map, what I said before. And yeah, that Indonesia is respected also as a football country, as a football nation, you know, because I think a lot of people also in Europe, when I'm speaking with guys from Holland, from Italy, from other countries, they always ask me about, yeah, how is the football perceived in Indonesia? It's big there. Is it the biggest sport, or like is there something else? What is the situation there? And then I was saying, we don't know. You know, they don't know because they only know about Europe. But I'm always saying, like, yeah, it's amazing how the people perceive football and how they live for the football, to the support they always give, not only with the national team but also with the teams in the Indonesian league as well. You can see like everybody's just almost willing to die for the club, you know. It's even more when you're playing for a country and everybody is coming together. You really feel the support, and that's what I said, and that's a good way to close it. Yeah, we just want to give back to everybody in Indonesia. So that's what we want. Jai Jes adalah pemain kelahiran Hengelo, Belanda, sebuah desa yang terletak di Provinsi Brabant Utara dengan luas 18 km persegi. Ia lahir pada tanggal 2 Juni tahun 2000. Jai Jes menyebut kakek dan neneknya lahir dan besar di Indonesia. Saya lahir di Belanda, tapi kakek dan nenekku lahir di sini. Kakekku dari Jakarta, nenekku dari Semarang. Mereka tinggal di sini kurang lebih 20 tahun. Setelah itu, mereka pindah ke Belanda, ujar Jai Jes. Jai Jes pertama kali bermain sepak bola saat bergabung dengan Akademi Livano. Di klub kecil itu, ia berkenalan lebih dalam dengan sepak bola. Di Akademi Livano, Jai Jes belajar teknik sepak bola dasar sampai akhirnya sudah berselang lama pemandu bakat dari PSV Eindhoven melihat dan tertarik dengannya. Di Akademi PSV, Jai Jes mendapatkan banyak sekali pengalaman tentang sepak bola. Posisi aslinya adalah pemain nomor 6 atau gelandang bertahan, tetapi ia juga sering bermain sebagai bek tengah maupun bek sayap. Ia bertahan di Akademi PSV selama 5 tahun. Setelah itu, ia pindah ke Akademi PVV Venlo Helmond Sport pada tahun 2014. Ia bermain 2 tahun di sana sebelum klub tersebut terkena masalah finansial. Akhirnya Jai Jes
pindah ke FC Eindhoven. Di sana ia pertama kali bermain di tim junior, dan akhirnya di tahun ketiga ia berhasil memperoleh kontrak profesional pertamanya. Di musim 2018-2019 ia berhasil menembus tim utama FC Eindhoven yang bermain di divisi 2 Liga Belanda. Di usianya ke-19 tahun ia dipercaya menjadi pemain inti di sana. Jayces bermain 57 kali bersama FC Eindhoven. Penampilan gemulainya menarik perhatian Go Ahead Eagles yang merekrutnya pada tahun 2020. Di klub barunya, Jayces menjelma menjadi pemain kunci. Ia bermain 84 kali dan mencetak 5 gol selama 2 musim. Kemampuannya tak diragukan lagi. Bahkan ia mengantarkan Go Ahead Eagles promosi ke Eredivisie. Pada bulan Juli 2023, Jayces untuk pertama kalinya meninggalkan klub Belanda dan memilih berkarir di Italia. Venezia yang saat itu masih bermain di Serie B menjadi klub pertama Jayces di luar Belanda. Ia mengungkapkan bahwa saat itu bisa saja tidak merapat ke Venezia karena mendapatkan tawaran dari banyak klub, terkhusus klub Belanda. Tapi pemain timnas Indonesia ini ingin mengasah kemampuan bertahannya, mengingat Jayces harus mengalami perubahan posisi saat membela Go Ahead Eagles dari gelandang menjadi bek tengah. Menurutnya, Italia adalah tempat yang cocok untuk mengasah kemampuannya. Saya bebas transfer sejak musim dingin dan sejumlah klub sudah menghubungi agen saya. Venezia juga termasuk di antara mereka. Saya baru bermain 1 musim penuh sebagai bek tengah dan merasa saya bisa dan harus berkembang. Musim pertama di Italia, ia langsung menjadi pemain inti Venezia. Ia banyak belajar di klub ini menjadi seorang bek yang tangguh dan tenang. Bahkan ia berhasil membawa Venezia promosi ke divisi utama Liga Italia, yaitu Serie A. Ia juga mencatatkan sejarah bagi Indonesia. Jayces menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi Liga Italia Serie A. Sampai saat ini, Jayces sudah bermain 33 kali bersama Venezia dan berhasil mencetak 4 gol. Sintayong meminta PSSI untuk segera menaturalisasi Jayces karena pelatih Indonesia itu percaya kalau Jay adalah pemain yang cocok memperkuat pertahanan skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jayces resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani upacara sumpah menjadi WNI di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2023. Tujuan saya adalah segera bergabung dengan timnas Indonesia saat bermain pada Maret atau Juni. Mereka akan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan setelah itu mendapatkan menit bermain pertama di timnas. Mencetak gol pertama itu adalah mimpi yang ingin saya gapai, tegas Jayces. Ia menaruh rasa optimis usai menjadi WNI. Pemain bertinggi 191 cm tersebut ingin sepak bola tanah air, khususnya timnas Indonesia, bisa naik kelas. Indonesia bisa membuat beberapa langkah menuju standar Eropa, dan saya harap saya bisa menjadi salah satu bagian dalam mendorong hal tersebut, ujar Jayces. Dan pada tanggal 21 Maret tahun 2024, akhirnya waktu yang ditunggu tiba. Jayces berhasil membuat debut bersama timnas Indonesia melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia langsung bermain menjadi starter dan bermain 90 menit. Setelah pertandingan, ia menceritakan kegembiraannya bisa menjalani debut bersama Indonesia. Senang sekali prosesnya akhirnya selesai dan bisa bermain bersama Indonesia. Saya sudah menunggunya selama beberapa waktu. Jadi ketika momen itu terwujud, saya sangat antusias. Saat disinggung soal supporter timnas Indonesia, Jayces mengaku terkesima. Laga timnas Indonesia versus Vietnam yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno
disaksikan secara langsung 57.690 supporter timnas Indonesia. Saya sudah melihat videonya sebelumnya dan melihat banyak pertandingan, tapi atmosfer dan para supporter sangat luar biasa. Mereka membantu kami mendapatkan kemenangan. Untuk itu, dia pun selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Setelah itu, dalam laga kedua, ia juga kembali membuat skuad Garuda menang 3-0 atas Vietnam di Hanoi. Bahkan, ia berhasil mencetak gol pertamanya bersama tim Merah Putih. Saya merasakan dukungan dan cinta dari semua orang di sana. Para supporter begitu luar biasa. Namun, setelah pertandingan pertama, saya lebih menghargai mereka, dan kemudian mencetak gol di laga kedua saya rasanya sangat luar biasa. Dan di pertandingan keempatnya bersama timnas Indonesia, ia langsung dipilih Sintayong menjadi kapten skuad Garuda. Pelatih asal Korea ini melihat ada sosok leadership di dalam diri JBJS. Bahkan sekarang ia adalah pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi Liga Italia Serie A dan termasuk tim inti di Venezia. Terima kasih JBJS sudah memilih Indonesia. Tetaplah berkarir di Eropa dan perlihatkan kepada dunia bahwa pemain Indonesia bisa menjadi pemain kelas dunia.